hidayah. Saya masih mencari-cari hidayah. Satu hari 5 kali saya mencari. Tuhan, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pagi saya minta, ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Duhur saya meminta, ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Salat asar saya minta lagi, ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Habis itu maghrib pun saya minta, ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Selesai sholat maghrib, tidak lama kemudian sholat isya 4 rakaat. Di setiap sholat isya 4 rakaat, di setiap rakaat saya membaca surat Al-Fatihah. Ya, di salah satu ayat di surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Habis itu sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat isya. Di saat saya sholat sunat 2 rakaat, saya juga membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Selepas itu sholat subuh 2 rakaat. Dan sebelum sholat subuh, saya sholat sunat qabliyah. Sholat sunat qabliyah 2 rakaat. Di saat saya sholat sunat qabliyah 2 rakaat, saya membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Nah, setelah sholat subuh, setelah sholat sunat, habis itu tidak lama setelah itu sholat subuh 2 rakaat. Saya berdoa lagi, membaca surat Al-Fatihah. Di salah satu ayat di surat Al-Fatihah berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Selepas itu jam 12 siang saya sholat duhur 4 rakaat. Di setiap rakaat saya membaca surat Al-Fatihah. Di setiap surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Saya berkata kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lepas sholat duhur, saya sholat sunat 2 rakaat. Saya juga membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat saya. Dan saya membaca setiap sholat ayat yang berkata ihdinas siratal mustaqim. Habis itu sholat asar. Sebelum sholat asar saya sholat sunat dulu 2 rakaat. Baca juga surat yang sama di setiap sholat. Selesai sholat asar, sholat maghrib itu terus saya meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Selalu saya meminta dan meminta. Bahkan kalau saya belum mendapatkan jalan yang lurus, Bapak Ibu, di saat saya meninggal dunia, ada orang yang mensembahyangkan saya. Imam yang mensembahyangkan saya juga membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Di salah satu surat Al-Fatihah bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Padahal sudah meninggal Bapak Ibu, masih meminta jalan yang lurus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak lama kemudian, karena saya mencari dan mencari, Tuhan Yesus Kristus melihat keseriusan saya di saat saya mencari jalan yang lurus. Yesus berkata kepada saya, ana tariq ilal jannah, akulah jalan menuju ke surga. Yesus qala Yasu'a litilmid, maka berkatalah Yesus kepada para murid, ma yaqulu, apa kata Yesus? Ana tariq, akulah jalan, wal haq, dan hidup, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, qala Yasu'a ila tilmiz, maka berkatalah Yesus kepada para murid, ma yaqulu, apa yang dikatakannya? Ana tariq, wal haq, wal hayah, la ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya berkata dan saya merenungkan, siapa Yesus ini? Kenapa hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan menuju ke surga? Kalau engkau mau masuk surga, akulah jalannya.
Yesus tidak mengatakan aku salah satu jalan? Kenapa Yesus tidak mengatakan aku salah satu jalan? Karena tidak ada nabi yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Nabi A tidak pernah mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Ibrahim tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Saleh tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Musa tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Syuaib tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Ayub tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Zakaria tidak pernah mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Yahya tidak mengatakan jalan menuju ke surga. Nabi Yakub tidak pernah mengatakan dia jalan menuju ke surga. Tetapi Yesua Hamasiah, Yesua huwal Malik, qalahu, maka dia berkata, akulah jalan menuju ke surga. Hanya Yesus Kristus mengatakan dia jalan menuju ke surga. Tidak ada nabi lain mengatakan jalan menuju ke surga illa Yesua huwal Malik, kecuali Yesus Kristus sang pencipta. Dialah satu-satunya pribadi yang mengatakan jalan menuju ke surga. Maka dia bukan salah satu jalan, tetapi dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga yang dicari oleh semua manusia. Semua manusia baik si A, si B, si C butuh jalan menuju ke surga. Dan semua orang di luar Yesus masih mencari sampai besok, masih mencari jalan menuju ke surga. Kita orang Kristen tidak perlu lagi mencari jalan menuju ke surga, karena kita sudah diberikan jalan menuju ke surga oleh Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Saya ulangi, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, murid Kristus, murid Yesus, yang mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah orang Kristen di seluruh dunia, tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini mencari jalan yang lurus lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan jalan yang lurus. Ana tariq ilal jannah, akulah jalan menuju ke surga. Hal ini Bapak Ibu harus kita ulang-ulang. Kita ulang dan kita ulang. Supaya orang-orang paham jalan menuju ke surga itu siapa. Orang mau katakan dia bukan Tuhan. Orang mau katakan dia bukan Juru Selamat. Orang mau katakan dia hanya nabi. Orang katakan dia hanya rasul. Orang katakan dia hanya utusan. Tetapi satu-satunya utusan, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga itu hanya Yesus Kristus. Yang lain tidak. Ya, yang lain tidak, Bapak Ibu. Yang lain tidak pernah mengatakan jalan menuju ke surga. Makanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga, bukan salah satu jalan menuju ke surga. Ada banyak orang yang mengatakan semua nabi jalan menuju ke surga. Ada banyak orang mengatakan semua rasul jalan menuju ke surga. Tetapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani mengatakan dirinya jalan menuju ke surga. Tidak ada, kecuali Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu, ada banyak pemuka agama mengatakan, ada banyak para polemik dan polemikus mengatakan semua nabi itu jalan menuju ke surga, semua rasul itu jalan menuju ke surga, semua utusan itu jalan menuju ke surga. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada satupun nabi dan rasul juga utusan yang mengatakan dirinya jalan menuju ke surga, kecuali illa Yesua huwal Malik, kecuali Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba cari jalan yang lain. Kalau ada yang mengatakan semua nabi jalan menuju ke surga, tanyakan nabi mana yang mengatakan dirinya jalan menuju ke surga. Tanyakan rasul mana yang mengatakan dirinya adalah tariq il jannah. Tidak ada Bapak Ibu. Maka ini harus kita ulang-ulang, kita ulang-ulang agar orang menemukan jalan menuju ke surga, agar orang tidak perlu capek-capek mencari jalan menuju ke surga Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus amat baik, sangat baik, teramat baik. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang sudah memberkati saya, yang sudah tap-tap layar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membagikan gift, yang sudah mendoakan, yang sudah mensupport. Tuhan Yesus yang membalas. Dan selamat menyambut perayaan Natal.
bagi kita semua yang merayakan Natal Bapak Ibu ya. Kiranya damai Natal selalu ada di dalam hati kita dan setiap saat kita merasakan damainya Natal, karena malaikat Tuhan pertama sekali yang memberikan kabar gembira kepada umat manusia bahwa hari ini juru selamat telah lahir bagimu, yaitu Yesus Hamasyah, Yesus Kristus telah lahir di kota Daud. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, bangga menjadi orang Kristen ya. Bangga menjadi orang Kristen, sangat bangga. Pak David, terima kasih semua Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu. Tetap beritakan Injil, tetap bersaksi. Sebagaimana nyanyian yang saya nyanyikan semalam. Udin, Udin, wa Udin mau kawin, potong gerba pendek, dunia macam-macam. Udin yang suka jalan-jalan, namanya Jalaluddin. Udin yang suka di kamar, namanya Komarudin. Udin yang lari ke Amerika, namanya Pendeta Saifuddin. Udin yang suka bersaksi, namanya Pendi Murtadin. Udin, Udin, wa Udin mau kawin, potong gerba pendek, dunia macam-macam. Udin yang suka bersaksi namanya siapa Bapak Ibu? Pendi Murtadin. Ya. Udin yang suka jalan-jalan namanya Jalaluddin. Udin yang suka di kamar namanya Komarudin. Udin yang lari ke Amerika namanya Pendeta Saifuddin. Udin yang suka bersaksi namanya Pendi Murtadin. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, tetap bersaksi. Semangat untuk kita bersaksi, jangan kendor. Jangan kalah. Ya, tidak boleh patah semangat dengan hinaan, tidak boleh patah semangat dengan cacian, tidak boleh patah semangat dengan makian. Karena Alkitab sudah mencatat, berbahagialah kamu bila karena namaku engkau dihina, bila karena namaku engkau diolok-olok, bila karena namaku engkau dicaci maki, bila karena namaku engkau difitnahkan segala hal-hal yang jahat. Maka Alkitab mencatat, berbahagialah Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu lihat ya, teman-teman dari sana, saudara-saudara, bukan saudara kita ya, tetangga-tetangga dari sana, mereka selalu hadir dengan cacian, makian, hinaan. Betapa bangganya mereka bisa menulis kata-kata yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kita, agama macam apa itu? Ajaran macam apa itu? Ajaran macam apa itu Bapak Ibu? Saya harus ulangi, berulang-ulang, berkali-kali harus saya ulangi. Saya belum pernah melihat ada agama lain yang datang ke komal saya untuk menghina iman saya. Ada agama lain yang datang ke komal kita menghina iman kita, menghina kitab kita, menghina Tuhan kita. Belum pernah saya lihat Bapak Ibu. Tetapi kita setiap pagi melihat, dan Bapak Ibu setiap saat melihat ketika saya live, ada satu agama yang datang. Kita tahu agama tersebut apa dari typingannya. Alkitab mencatat, kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya, dan kamu melihat mereka dari buahnya. Artinya Bapak Ibu, Alkitab memberitahukan kepada kita di live chat hari ini, kita mengenal mereka dari typingannya Bapak Ibu. Ketika kita melihat typingannya, kita langsung tahu agama apa yang dianut oleh orang tersebut, iman apa orang tersebut, kemana arah ibadahnya, dan siapa Tuhan yang disembah oleh orang tersebut, dan nabinya siapa, rasulnya siapa, langsung ketahuan di typingannya Bapak Ibu. Ya, maka jangan balas saudara ya, jangan pernah membalas typingan mereka, jangan. Saya himbau tiap saat, jangan membalas typingan mereka. Karena kita, Bapak Ibu, bukan untuk membalas typingan mereka. Kita datang ke dunia ini dan kita diutus oleh Tuhan di dunia ini, dan kita ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini supaya kita jadi terang dan kita jadi garam.
Coba Bapak Ibu pikirkan, ya. Mari kita berpikir sejenak. Saya ingin mengajak saudara semua yang ada di live chat lebih kurang 300 orang, ya, 300 orang. Mari kita renungkan, kita pikirkan dengan akal yang sehat. Kenapa Tuhan menempatkan kita di tengah bangsa, di mana di bangsa dan negara ini kita bukan mayoritas, tapi kita minoritas, Bapak Ibu. Dan di bangsa dan negara ini itu sangat rentan sekali dengan hukum penistaan agama. Dan hukum penistaan agama ini sangat rentan sekali kena para orang-orang yang minoritas. Tapi Tuhan tempatkan kita di sini, Bapak Ibu. Tuhan katakan, Pendi dan semua orang Kristen tinggallah di Indonesia, jadilah terang, jadilah garam, beritakanlah Injil. Aku memberikan satu visi dan satu misi kepada kalian semua orang Kristen di Indonesia, supaya kalian menjadi terang dan garam, supaya kalian memberi katakan Injil, mengabarkan kabar baik. Tuhan tidak perintahkan kita untuk membalas hinaan mereka. Tuhan tidak perintahkan kita untuk membalas cacian makian mereka, Bapak Ibu. Tapi Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, menceritakan man huwa Yesua, mengabarkan kepada dunia bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Yesus perintahkan, Bapak Ibu, pergilah, beritakanlah Injil, jadilah saksiku. Tapi ingat kata Yesus, di sana ada serigala. Walaupun di sana ada serigala, kalian kuperintahkan untuk pergi ke sana. Capai misi, beritakan Injil. Misi yang kuberikan, beritakan Injil. Buat semua orang jadi muridku. Ini yang diperintahkan oleh Alkitab, Bapak Ibu, kepada kita semuanya. Padahal di sini jelas sekali kita bukan mayoritas, tapi kita minoritas. Tapi Tuhan tetap suruh kita untuk ke Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, memberitakan Injil di Indonesia. Yesus katakan di sana ada serigala. Setelah Yesus perintahkan kita tinggal di Indonesia, setelah Alkitab menyuruh kita tinggal di Indonesia, Alkitab mengatakan di sana ada banyak serigala. Kita ditakut-takutin lagi, Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan kau harus mencapai satu visi dan misi yang aku berikan, yang aku suruh. Tapi ingat, di sana ada serigala. Sekalipun itu kalian harus pergi ke sana. Nah, lalu Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kita, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Yesus memberikan solusi kepada kita, supaya kita tidak diterkam oleh serigala. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya di saat kita memberitakan Injil, jaga sikap hati dan motivasi kita agar kita tidak kena dengan hukum penistaan agama dan kita tidak diterkam oleh serigala. Serigala di Indonesia ini, Bapak Ibu, hukum penistaan agama. Jaga lisan kita di saat kita memberitakan Injil. Jaga tutur kata kita di saat kita memberitakan Injil. Jaga typingan kita, jari-jari kita, untuk di saat kita memberitakan Injil agar kita tidak diterkam oleh serigala. Serigala di Indonesia ini apa, Bang Pendi? Serigala di Indonesia ini adalah hukum penistaan agama. Salah kita berbicara, serigala itu siap menerkam kita. Salah melangkah, serigala siap menerkam kita. Artinya Bapak Ibu, salah sedikit kita berbicara, hukum penistaan agama itu menerkam kita. Wah, kita diterkam oleh hukum penistaan agama. Kena seperti anak Batak. Kena seperti saudara kita Bapak Muhammad Ece. Kena seperti saudara kita Bang Gracia Pelo. Kena seperti saudara kita Bapak Pendeta siapa namanya yang di Jakarta hari itu, Pak Yusuf Manobulu. Kena seperti hamba Tuhan, seorang misionaris, seorang penginjil, Pak Aman yang ada di Bandung. Kena seperti saudara kita Ustadz Yusuf Roni dan lain-lain Bapak Ibu. Kena seperti saudara kita Bapak Rusli Manowarfa. Kenapa kena? Karena keseleo lidah di saat memberitakan Injil.
Yesus katakan hati-hati. Di sana ada serigala. Tetapi sekalipun di sana banyak serigala, kalian harus pergi ke sana. Yesus memberikan solusi kepada kita. Jagalah, ingat harus seperti, tulus seperti, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jaga lisan, jaga ucapan, jaga tingkah laku, dan jaga sikap hati dan motivasi kita di dalam pelayanan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Harus menjadi saksinya Tuhan. Luar biasa. Kayak jual obat congor loh, nggak masalah. Ya, obat yang saya jual ini adalah obat yang bisa menyegarkan hatimu. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Aku mau bertanya, sebelum Yesus hadir, apakah Trinitas itu berlaku? Iya, ada di dalam Alkitab. Makanya baca Alkitab, saudara. Ya. Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, padahal saudara disuruh beriman kepada Alkitab, tapi saudara tidak pernah membaca Alkitab, maka pertanyaan saudara dari zaman ke zaman itu terus. Ya, Lutfi. Nah, kenapa Bapak Ibu pertanyaan Lutfi seperti ini? Karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Saya juga sama dengan dia dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya belum pernah membaca Alkitab, maka pertanyaan saya sama dengan pertanyaan saudara ini Bapak Ibu, teman sahabat ini. Teman ini bertanya karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Padahal di dalam iman dia disuruh beriman kepada Alkitab. Tapi mereka tidak mau membaca Alkitab. Bagaimana cara mereka beriman kepada Alkitab tanpa pernah mereka membaca Alkitab? Makanya mereka bertanya seperti itu terus. Dari zaman Bahlul sampai tahun 2024 ini pertanyaannya itu terus. Kenapa pertanyaannya itu terus? Karena nggak pernah baca Alkitab. Ini lagi Bapak Ibu, ya. Cut Nyak Mutia, orang Aceh ini. Apa kata Cut Nyak Mutia? Kapan Yesus mengajarkan ke gereja dan bernyanyi-nyanyi? Nanti kalau saya ngopi Bapak Ibu, ini saya ngopi ya. Haleluya. Dia typing, dia tulis. Kamu ngopi. Kapan Yesus suruh kamu ngopi? Apakah ada ayat di dalam Alkitab Yesus ngopi dan kamu ngopi? Apakah pada zaman Yesus ada kopi sehingga orang Kristen kopi? Ini pertanyaan anak TK, saudara. Ketika anak TK melihat sesuatu, dia bertanya, Pak, ini kenapa begini? Dijelaskan, ditanya lagi, dijelaskan. Karena umurnya belum cukup dan otaknya belum sampai memikirkan ke sana, Bapak Ibu. Nah, ini Cut Nyak Mutia begitu juga, ya. Dia tidak pernah membaca Alkitab, saudara. Maka otaknya dangkal. Otak saya dulu dangkal karena saya tidak pernah membaca Alkitab, Bapak Ibu. Otak saya terbuka, pikiran saya terbuka ketika saya membaca Alkitab. Maka saya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar di dalam Alkitab. Saya imani apa kata Alkitab. Sekalipun Alkitab dihina, diolok-olok di Indonesia, tetap Alkitab itu menjadi kebanggaan bagi saya karena melalui Alkitab, karena Alkitablah mengubah karakter saya. Alkitab ini telah mengubah karakter saya. Dulu karakter saya jahat. Karakter saya dulu tidak baik. Karakter saya dulu itu tidak membanggakan saya dan memalukan saya. Tapi setelah saya membaca Alkitab, Alkitab ini mengubah karakter saya.
Alkitab ini mengubah perilaku saya. Alkitab ini mengubah tingkah laku saya. Alkitab ini mengubah seluruh aspek kehidupan saya, Bapak Ibu. Makanya Dek Cut, bacalah Alkitab. Kamu disuruh beriman kepada Alkitab, tapi kamu tidak pernah baca Alkitab. Makanya otak belum sampai ke sana. Kamu diajarkan di sana ada pesta seks. Kamu diajarkan di sana nantinya kita bisa minum minuman keras. Di sini tidak boleh minum anggur, di sana boleh minum anggur. Itu kan itu pelajaran yang tidak sampai, Bapak Ibu, tidak masuk akal. Itu diajarkan kepada Kak Cut. Cut, jangan minum-minum, di sana boleh minum nantinya. Kita sudah disediakan pangeran di sana. Sudah disediakan bidadari di sana nantinya. Di sana ada sungai yang mengalir, boleh mandi sesuka hati kita, laki-laki dan perempuan boleh mandi di sana. Itu yang diurus, itu yang dipercayakan. Ya, datang lagi, apa katanya? Hasanuddin, namanya bagus Bapak Ibu. Typingannya persis seperti typingan anak TK. Apa bangai? Ini orang Aceh. Typingannya selalu seperti itu. Apa bangai? Makanya otaknya bodoh terus. Tidak maju-maju Bapak Ibu. Mereka itu tidak maju-maju. Kenapa? Karena otaknya seperti itu. Iri terhadap orang lain. Benci terhadap orang lain. Ada orang pindah beragama, kebakaran jenggot. Belajar sama agama-agama lain. Ketika ada penganut agamanya yang pindah keyakinan, tidak pernah marah. Orang Hindu masuk agama ini, masuk agama itu, nggak pernah mereka marah. Orang Buddha masuk agama ini, agama itu, nggak pernah marah. Paling-paling disesalkan, aduh sangat kita sesalkan dia sudah pindah keyakinan. Udah hanya sebatas itu. Paling marah 1 bulan, paling lama marah 2 bulan. Kristen juga begitu. Paling marah ada orang yang pindah agama itu sebulan 2 bulan. Kalian, saya sudah pindah keyakinan 10 tahun, sampai besok 11 tahun kalian masih marah sama saya. Benar Bapak Ibu, saya sudah jalan 11 tahun percaya kepada Yesus. 11 tahun lamanya saya sudah murtad. Sampai 12 tahun mereka masih marah sama saya. Amarah itu jangan disimpan bro. Dendam itu jangan disimpan, pindahkan. Alkitab mencatat, jangan sampai amarahmu sampai tergelincir matahari dan sampai masuknya matahari. Jangan. Apa arti bangai itu bang? Arti bangai itu bodoh. Orang Aceh itu. Benar Bapak Ibu. Ya, kita punya banyak orang ya, saya bertemu dengan banyak orang tua di mana anaknya sudah masuk agama lain. Saya tanya, "Ibu tersinggung enggak? Marah enggak?" "Marah Bang Pendi, marah sekali saya. Saya tidak terima anak saya pindah keyakinan, pindah agama karena tidak ada keselamatan di dalam agama sana," katanya. "Tapi mau bagaimana Bang Pendi? Biarlah urusan dia itu," katanya. Saya paling marah sebulan. Sebulan saya tidak mau bicara, sekarang sudah bicara lagi. Saya bilang, malah saya mengajarkan dia tetap kamu harus berbuat baik, jangan melakukan kejahatan. Tetap diajarkan yang baik-baik, tidak dibully anaknya, tidak dihina lagi anaknya. Tapi kalau mereka Bapak Ibu, ada orang yang murtad. Saya benar saudara, saya mulai murtad itu, ambil keputusan untuk murtad tahun 2016. Sekarang sudah tahun 2024, masuk 2025. Berapa tahun saya sudah murtad? Coba Bapak Ibu tulis. Kira-kira berapa tahun saya sudah murtad? Mulai ambil keputusan untuk murtad tahun 2016. Ya. Sekarang 2024 mau masuk ke 2025. Berapa tahun saya sudah murtad? 8 tahun. 8 ya. Nah, 8 tahun. 9 tahun. 11 tahun. Ada yang jalan 9 tahun. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Coba Bapak Ibu hitung yang benar. Tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Sekarang tahun 2024. Mau masuk 2025. Sudah berapa tahun saya murtad? 8, jalan 9 ya. Sudah 9 tahun. Mereka masih marah Bapak Ibu. Masih marah sama saya. Sudah 9 tahun disembunyi, dipendam amarahnya, disimpan amarahnya sudah 9 tahun.
Kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka engkau tidak akan diampuni. Itu kata Alkitab. Ketika Bapa kita di surga tidak mengampuni kita, maka kita tidak masuk surga. Ya, karena masuk surga paling besar adalah kasih. Kasih itu harus ada. Kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih menutup kesalahan. Kasih menutup dendam. Kasih menutup semua hal-hal yang jahat. Itu kasih. Kita kedepankan kasih. Kalau kita tidak bisa mengasihi, maka Bapa kita di surga tidak akan mengasihi kita. Tuhan kita tidak akan mengasihi kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang mu'alaf, mereka senangnya minta ampun. Senang sekali. Tidak tahu mau bilang apa, senangnya minta ampun, sangat senang ketika ada yang mu'alaf. Senang sekali. Gak bisa tidur mereka, begitu senangnya ketika ada orang yang mu'alaf. Oh, itu Bapak Ibu, mereka istighfar terus-terusan itu, tasbih terus-terusan ketika mendengar ada orang yang mu'alaf. Oh subhanallah, Masya Allah, luar biasa, ya Allah ya Rabbi, oh, luar biasa dia sudah mu'alaf. Oh Masya Allah, subhanallah, dia sudah menemukan jalan kebenaran. Oh dia sudah mendapatkan hidayah, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, semuanya. Tapi Bapak Ibu, ketika ada orang yang murtad, kurang ngajar, babi, anjing, halal darah, pukimak katanya. Semuanya nih. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu mereka memang ya. Gak bisa tidur mereka ketika melihat ada orang yang mu'alaf. Gak bisa makan, begitu sukacitanya. Ya. Tidur gak bisa makan, gak bisa mandi, gak bisa, semuanya gak bisa. Begitu melihat ada orang yang murtad, keluar sumpah serapah, cacian, makian, hinaan semuanya.